Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Uba Adnan Bima. Oke teman-teman, tadi saya di chat sama adik saya yang bernama Herman ya. Dia chat saya menanyakan kira-kira kotoba-kotoba apa saja yang biasa dipakai di dalam pekerjaan scaffolding, asiba atau tobi. Oke, saya akan berbagi 25 kotoba yang biasa dipakai dalam pekerjaan tobi, asiba atau scaffolding. Nah, nanti teman-teman kalau nggak nyampe ya, kalau nggak nyampe video yang saya bahas 25 kotoba, kalau memorinya nggak cukup, nanti saya akan buat part 1 teman-teman ya. Ini part 2 ya. Ini saya buat part 1. Nanti saya akan buatkan lagi part 2-nya ya. Supaya teman-teman juga bisa mendengarkan 25 kotoba ini. Oke, langsung saja. Kotoba yang pertama adalah Shimeru. Nah, kotoba Shimeru ini teman-teman yang artinya itu mengunci atau mengencangkan ya. Biasanya teman-teman di scaffolding itu ada coko, ada jizai. Ya, ketika senpai mengatakan shimete kudasai, shimeru. Nah, kalau senpai mengatakan begitu berarti itu harus dikencangkan atau dikunci dengan impacto atau enggak sino ya teman-teman. Ya, kalau kalian pengen tahu bagaimana wajah impacto, wajah sino ya, kalian lihat di video saya tentang alat-alat yang biasa digunakan untuk pekerjaan tobi atau scaffolding atau asiba. Itu ada teman-teman ya. Oke, itu yang pertama Shimeru. Oke, kalau yang kedua adalah Nyurumeru teman-teman. Nyurumeru itu adalah lawan kata dari Shimeru ya. Tadi disuruh mengencangkan atau mengunci. Nah, kalau Nyurumeru itu melonggarkan atau enggak membuka ya teman-teman. Tadi mengunci dan Nyurumeru ini adalah melonggarkan atau membuka teman-teman ya. Shimete lawannya Nyurumeru. Kalau shimete itu mengunci dan mengencangkan. Kalau shimeru itu adalah sedikit melonggarkan atau membuka sedikit ya teman-teman. Terus yang ketiga shibaru atau shibate ya. Ya, yang artinya mengikat teman-teman. Biasanya di dalam pekerjaan tobi asiba itu ada sito namanya. Ada sito, ada raseruneto, ada shirohito. Ya, banyaklah teman-teman. Ya, intinya shibate kudasai atau shibate. Hayaku shibate nih. Hayaku. Itu yang artinya cepat ikat. Ya, shibaru ikat artinya mengikat ya teman-teman. Terus yang keempat hajusute kudasai hayaku. Itu artinya melepaskan, lawan kata dari mengikat ya. Kalau dibilang hajusute itu cepat lepaskan. Nah, dan biasa juga ini dipakai di coko juga teman-teman. Bisa juga dipakai di coko atau di jijai. Kalau disuruh hajusute itu bongkar, dibuka itu cokonya ya, dibuka itu jizainya. Oke teman-teman. Terus yang keenam itu yang kelima itu kite. Dari kirimas ini teman-teman ya. Kite itu potong ya teman-teman. Yang tadi suruh potong harigane kite kudasai, bansen kite kudasai. Nah, itu artinya tolong potong kawatnya atau tolong potong bansennya. Nah, oke teman-teman. Terus yang keenam itu makubate. Makubate ini teman-teman, ini kumut
kumitate surumai ni makubate kudasai, atau enggak Tobi no kumitate shigoto surumai ni makubate kudasai, hayaku makubate, hayaku shiro. Ketika senpai mengatakan seperti itu makubate, jadi itu jario atau enggak alat-alat asiba Tobi itu teman-teman, kita di misalkan kumitate ya, kita mau merancah atau kita mau memasang ya, kita harus barang alat-alat itu kita harus bagikan, digambar di sebelah kanan ini berapa tateji, berapa tesuri, kita bagi semua. Nanti pas kita mau pasang atau mau merancah itu cepat teman-teman. Jadi kita tuh nggak lagi cari barangnya, nggak lagi kita cari alat-alatnya, karena semua udah terbagi, jadi mudah dan cepat kita pasangnya atau merancahnya. Oke, makubate kudasai, tolong bagikan barangnya, tolong bagikan alat-alatnya. Makubate kudasai, hayaku shiro, hayaku. Nah, itu tuh senpai. Oke. Terus ue ya, ue shita. Teman-teman pasti tahu lah itu ya, itu mah bahasa umum, ue shita. Oke. Yang ke-9 itu agaru. Agaru itu naik teman-teman, tadi agarimas. Agaru lawan katanya sagaru, naik turun. Agaru naik, sagaru turun. Agate kudasai, hayaku agate kudasai. Itu berarti cepat naik ya. Begitupun sebaliknya, sagate kudasai, cepat turun. Agaro, sagaro, itu turun dan naik. Oke, terus yang ke-11 itu dame. Nah, ini dame atau bahasa kansainya akan ya teman-teman. Kalau bahasa biasanya kan dame des, itu shigoto suru toki, itu shigoto suru toki, anjing tai itu kakete kudasai. Itu anjing tai itu kakenai toki dame des, atau enggak akan des. Nah, kalau bahasa akan itu ya bahasa kansai teman-teman ya, dame atau akan. Akan des, dame des, ini wa onaji des, sama artinya. Dame des, akan des, itu sama artinya. Oke, terus yang ke-12 itu muko ya, muko teman-teman. Muko itu kalau perbedaannya dengan asoko ya, asoko itu teman-teman, kita masih bisa melihat ketika senpai menunjuk asoko ikete kure, asoko chokoto temotte kite. Itu kalau asoko itu masih bisa kita lihat tempatnya teman-teman. Kalau muko bisa aja senpai itu menunjuk muko. Nah, muko itu bisa di entah di balik gedung itu, entah di sebelah gedung itu, entah di sebelah jalan itu, entah di sebelah asibah itu muko. Jadi ada muko itu ada batasan teman-teman, ada pembatas, ada yang menghalangi, entah itu gedung, entah itu asibah, entah itu rumah. Jadi muko itu teman-teman bisa dilihat dan juga bisa ada penghalang, itu muko. Beda dengan asoko, kita udah tahu oh itu asoko, asoko. Itu bisa kita lihat. Kalau muko mah bisa jauh teman-teman, bisa ada penghalang gedung, bisa penghalang rumah. Yang penting ketika senpai mengatakan muko, itu jangan lupa, oh itu pasti di balik rumah itu, entah itu di balik gedung itu, entah di balik asibah itu muko. Bisa dipakai teman-teman.
Oke, kalau nah ini nih yang ke-13 naka. Naka. Oke. Naka atau enggak uci itu sama teman-teman. Ini pernah saya salah teman-teman. Sato bilang uh, ketika kamu memasang buresu itu pasang di uci katanya, pasang di dalam. Saya kan nggak tahu. Ya uci kan artinya rumah. Kok buresu disuruh dipasang di rumah, sedangkan ini kan lagi rumah orang itu apa gimana ini ya. Jadi saya salah, saya dimarahin sama Saco. Ternyata uci itu buresua uchi de kakete kudasai atau uchi de sukate kudasai. Uchi de kakete kudasai itu artinya teman-teman, itu buresu pasang di dalam ya teman-teman, jangan pas di luar. Ternyata uchi sama naka itu artinya sama teman-teman ya. Uchi dan naka itu artinya sama. Nah, kalau yang ke-14 soto teman-teman. Soto teman-teman. Tentu itu di luar, oke? Itu lawannya soto. Oke. Yang ke-15 bansen. Nah, ini teman-teman. Bansen bisa dipakai. Bansen itu disuruh bansen site kudasai. Ini teman-teman, bansen itu kawat ya. Kita disuruh bansen itu potong kawatnya, terus kita ikat pakai kawat. Itu namanya bansen ya. Kita potong kawatnya, kita ikat buresu toka, tateji toka, anci toka, kita pakai sino ya, kita muter-muter gini sampai itu bulat. Nanti ada cara-caranya teman-teman. Nanti kalian pasti dikasih tahu sama senpainya, oke? Bansen. Terus yang ke-16 teman-teman, osare. Nah, osare ini teman-teman, osare ketika senpai mengatakan osare, entah itu dia tunjuk anci, entah dia tunjuk tesuri, entah dia tunjuk apapun, kalau dia dibilang osare, pegang teman-teman, pegang dan tekan ya, pegang dan tekan dan press. Jangan sampai itu alat itu bergerak ya, jangan sampai alat itu bergerak, atau bahasa Indonesianya press. Itu namanya osare ya. Ketika senpai bilang osare, itu sudah teh osare itu selesai. Osare itu mempres, memegang atau mempererat itu, entah itu apa yang dia tunjuk itu ya, udah pegang aja dan press aja tuh, jangan sampai alat itu bergerak. Oke, osare atau press. Osare. Nah, terus ya ini nih. Ini yang ke-17 itu hamaki. Nah, hamaki ini teman-teman, itu bansen ya, kawat atau harigane itu kawat bansen yang bulat kayak gini. Terus disuruh potong hamaki. Hamaki itu potong tengah-tengah teman-teman. Potong. Itu dari bansen yang bulat ini, terus dipotong tengahnya, dipotong manaka. Dipotong tengah-tengahnya atau dipotong manaka supaya itu terbelah dua. Bansen jadi bulat satu tadi menjadi dua bagian. Itu namanya hanmaki. Terus yang ke 18 itu kataho. Nah, kataho ini teman-teman, ini yang sering kita terkecoh teman-teman. Kataho itu misalkan itu misalkan tateji atau anci itu kan diikat dua bansen, misalnya biasanya dipotong di dua bansen di bansen ya, dua ikat ya. Nah, ketika kataho itu ketika kita potong itu disuruh potong satu saja teman-teman, bukan potong dua ya. Itu kataho. Atau anda bisa juga kataho itu pasang sebelah, enggak dipasang dua-duanya ya, entah pasang tesuri, entah pasang buresu. Kalau dia bilang kataho itu dipasangnya sebelah, atau anda dipotong itu sebelah ya, enggak disuruh pasang dua-duanya, enggak disuruh potong dua-duanya. Itu kataho itu sebelah ya. Oke teman-teman, disuruh potong sebelah, atau enggak disuruh pasang sebelah, atau disuruh gantung sebelah. Oke teman-teman ya,
ini ya sekilas ya, nanti juga kalian akan mengerti pas lagi kerja. Oke, kata ho. Terus 19 itu jointo, teman-teman. Jointo itu jangan sampai terkecoh, teman-teman. Jointo ada dua. Jointo, jointopi, jointo. Jointopi atau jointo itu punya bahasa yang sama tapi juga bisa arti berbeda. Nah, jointo itu bisa juga itu ikat ikatnya itu manaka. Biasa dikatakan itu ikat tengah. Ikat tengah itu yang namanya jointo, teman-teman ya. Ya, mengikat di tengah-tengah. Biasanya dipakai ini di situ sih. Di situ itu disuruh ikat di tengah-tengah, teman-teman ya. Disuruh ikat di tengah-tengah itu namanya jointo. Jadi jangan sampai lupa itu. Jointo ada nama alat dan juga jointo itu nama ikat. Ikat di tengah-tengahnya aja, oke? Itu namanya jointo. Terus yang ke 20 ini namanya wantachi. Wantachi ini teman-teman ya kayak ikat tali sepatu lah. Nanti kalian juga akan diajarin oleh senpai. Pasti kalian cepat ngerti lah wantachi. Terus yang ke 21 linggi, teman-teman. Linggi itu teman-teman, misalkan ada alat-alat yang diturunkan oleh tawa krem atau reka, ya kalian itu harus menyimpan kayu atau simpan kayu di bawahnya, atau sanggi atau asibaita ya, itu sebagai kahembojon de teman, kahembojon de bahasa Bimanya itu pelinya, supaya nanti itu pas kalian pasang waya itu gampang diangkat oleh tabak kurem atau diangkat oleh reka. Oke teman-teman ya, bahasa Indonesia itu kita menaruh benda di bawah alat itu supaya nanti pas kita pasang waya gampang teman-teman, nggak susah ya. Nanti kalian juga akan ngerti lah nanti pas kalian kerja. Linggi teman-teman namanya, linggi. Terus 22 gampang ini, 22 kirei. 22 kirei teman-teman. 22 kirei ya. Kirei itu ya bersih, rapi. Itu bisa teman-teman. Nanti juga kalian akan merasakan itu. Misalkan pas habis kerja terus kalian disuruh kirei shite kudasai. Ya, kalian disuruh kata jukete ya, suruh dirapiin terus dibersihin tempat kerjanya. Oke. Terus yang ke-23 kata jukete. Nah, kata jukete ini teman-teman merapikan ya. Kata jukete kata jukete shite kudasai. Kata jukete kudasai. Nah, itu artinya kita merapikan kembali. Jadi barang-barang tadi itu kita rapikan, kita tempat di tempat yang baik, tempat yang aman, di tempat yang masing-masing. Ya bisa dikatakan seri seto lah teman-teman. Seri seto itu shigoto owattara seri seto shite kudasai.